warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih semangat? Nah, di pagi hari ini kita harus selalu semangat. Kenapa? Karena kita semangat, apapun yang kita kerjakan, hasilnya pasti akan luar biasa. Ya, sebelum pelajaran kita mulai, sebelumnya kita berdoa terlebih dulu. Jadi, tolong dipimpin doanya ya. Ya, terima kasih. Anak-anak, kalian pada pelajaran sebelumnya itu pernah belajar tentang teknologi. Teknologi apa yang kalian ketahui tentang teknologi? Mesin, Bu. Mesin, terus apa lagi? Internet. Ya, benar betul. Jawabannya Ibu melakukan. Teknologi itu adalah alat yang diciptakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi anak-anak dapat mengidentifikasi dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam dan yang sumber daya alam bagi kehidupan. Dan yang terakhir yaitu memberikan pendapat secara lisan tentang cerita. Kita mulai dari yang pertama dulu. Ini dampak negatif pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan. Ini gambar apa, anak? Seorang nelayan menangkap ikan menggunakan jaring. Jaring apa ini, anak? Kok besar jaringnya? Apa dampak negatifnya? Coba, kalau seorang nelayan menangkap ikan menggunakan pukat harimau. Ya, selain merusak ikan, merusak terumbu karang, juga akan membahayakan nelayan, Bu. Ya, betul. Sekarang selain yang ada di gambar ini, Bu Guru mau bertanya, kalian punya kulkas di rumah? Selain itu tadi untuk membuat menyimpan makanan supaya tidak cepat busuk, ternyata kulkas itu memiliki dampak negatif. Dampak negatif itu dampaknya bagaimana, anak-anak? Kulkas itu tidak baik untuk kita karena dapat merusak itu atmosfer yang ada di atas bumi. Nah, anak-anak, kembali lagi ke nelayan. Yang pertama, tidak menangkap ikan secara besar-besaran. Memperkirakan daur hidup ulang. Maksudnya bagaimana? Ya, kita perkirakan kira-kira ikan-ikan itu sudah besar apa belum ya? Gitu. Kalau yang sudah besar boleh kita tangkap. Kalau yang masih kecil-kecil bagaimana, anak-anak? Dilepas atau dibiarkan dulu, tidak ditangkap. Makanya kalau menangkap ikan itu sebaiknya lebih baik menggunakan alat-alat penangkap yang masih tradisional. Tidak usah menggunakan seperti bom, pukat harimau, itu tidak diperbolehkan karena akan merusak kelestarian sumber daya alam. Selanjutnya, anak-anak, bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, anak-anak? Kerja, Bu. Pekerjaan berdasarkan hasilnya dibedakan menjadi dua. Sekarang yang menghasilkan barang ini adalah contoh-contoh pekerjaan yang menghasilkan barang. Selanjutnya, ini apa, anak? Ya, betul. Nah, sekarang tugas kalian tentang dan perbedaan tradisional dan modern. Tadi kita sudah membahas tentang guru, tentang polisi, membahas guru, polisi, petani. Itu semua apa, anak-anak? Pekerjaan. Nah, berhubungan dengan pekerjaan di LKS kalian, LKS tema 4, halaman 38, di
nanti ada sebuah teks bacaan yang judulnya yaitu Guru yang Penuh Perhatian. Tugasnya yaitu tugas kalian yaitu kamu tuliskan semua kejadian yang ada di teks bacaan tersebut. Kamu berikan penilaian tentang teks kejadian yang terjadi itu. Itu apakah kejadian baik, kejadian buruk, atau bagaimana. Kamu berikan alasanmu. Dan tugas yang kedua yaitu kamu berikan pendapat kalian secara lisan tentang teks cerita tersebut. Pendapatmu bagaimana tentang teks yang kalian baca tersebut. Nanti untuk yang menilai kejadian kamu tuliskan di buku tulis sesuai dengan LKPD yang telah Buku bagikan, dan yang memberikan pendapat itu berupa suara. Kamu bisa mengirimkan lewat voice note langsung ke WA-nya Bu Novi. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan anak-anak? Sudah paham, Bu? Sudah paham. Nah, sekarang Bu Guru yang gantian bertanya, apa saja yang sudah kalian pelajari pada pagi hari ini? Nah, yang pertama pekerjaan yang menghasilkan barang. Yang kedua pekerjaan yang menghasilkan barang. Dan yang ketiga yaitu pekerjaan tradisional, pesannya jaga kesehatan. Yang pertama jaga kesehatan. Yang kedua kalian harus tetap semangat dalam belajar supaya kalian menjadi anak yang pandai, menjadi orang yang sukses. Ya, yang ketiga jangan lupa sebelum mengakhiri pelajaran. Tolong sekarang kita waktunya berdoa. Iya, Bu. Kawan-kawan sebelum pulang, kita berdoa dulu yuk. Berdoa mulai. Doa selesai. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.